tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kalau video kemarin kita sempat memberikan reaksi terhadap perdebatan yang terjadi antara Capres Anies Baswedan dan Capres Prabowo Subianto, ataupun Capres Ganjar Pranowo dan Capres Prabowo Subianto. Kali ini masih dalam kisah debat perdana di KPU, sebagaimana video yang saya tayangkan di awal itu, di mana ada seorang anak kecil yang maju menjadi calon wakil presiden. Tampak bagaimana peristiwa memalukan dan sekaligus memilukan bagi bangsa Indonesia. Seorang cawapres namanya Gibran Rakabuming Raka, ya, kelihatan sekali kelasnya bahwa dia memang belum saatnya tampil pada level pertarungan nasional. Kenapa? Karena dari sudut video yang terlihat di situ kelihatan bahwa emosinya masih sangat labil. Kondisi psikologinya saya kira sangat bermasalah, terutama kalau itu menyangkut soal dirinya, karena memang reaksi Gibran terjadi pada saat Anies Baswedan mempertanyakan soal keputusan MK terkait soal calon bakal wakil presiden yang kemudian mengantarkan Gibran menjadi cawapres. Karena itu boleh jadi membuat Gibran merasa sangat jengkel, emosi, lalu mencoba memprovokasi para pendukungnya untuk melakukan teriakan-teriakan di dalam proses diskusi tersebut atau pada proses debat tersebut. Nah, beberapa hal yang saya mau sampaikan, bahwa yang pertama, saya kira peristiwa ini sekaligus memberikan penguatan bahwa Gibran belum layak untuk maju ke pentas nasional sebagai seorang calon wakil presiden. Yang kedua, kelihatan bahwa Gibran ini emosinya belum bisa dikontrol, artinya cermin anak muda Indonesia sebagaimana yang selalu digembor-gemborkan oleh tim dari Prabowo Gibran, itu betul-betul sangat memalukan anak muda. Dan selain itu, bahwa debat yang terjadi di KPU kemarin itu saya kira bukan saja media lokal yang meliput, tapi juga media internasional. Oleh karena itu, kejadian ini pasti membuat bangsa Indonesia sangat malu di dunia internasional, karena semua mata memandang. Jangan berpikir bahwa hanya 275 juta orang yang menonton debat ini. Karena itu kemudian menjadi sangat wajar bagi semua orang yang menyaksikan debat kala itu, yang melihat videonya, itu kemudian bereaksi macam-macam, terutama terhadap perilaku Gibran yang menurut hemat kita secara umum ini sangat tidak terkendali dan cenderung barbar. Coba perhatikan saja bagaimana mimiknya saat dia berdiri dan melakukan teriakan-teriakan sambil melambaikan tangan dengan mulut yang sesekali komat kamit, ya. Betapa jengkelnya Gibran, betapa psikologi Gibran sangat terganggu dengan pertanyaan terkait soal keputusan MK. Sahabat-sahabat yang saya hormati dimanapun juga berada, semoga video ini mampu membuka hati semua orang, terutama para fanatisme Pak Jokowi, karena sampai hari ini masih banyak orang yang sangat fanatik buta terhadap Pak Jokowi. Mereka melakukan dukungan terhadap Pak Jokowi secara membabi buta, mendukung secara emosional tanpa rasional. Saya pun kemarin-kemarin mendukung Pak Jokowi, tetapi begitu melihat agak aneh kebijakan-kebijakannya yang sangat kontroversial, bukan Jokowi yang saya kenal selama ini, ya saya sebagai pendukung rasional ya harus memberikan kritikan, terutama dalam konteks pemilihan presiden dan wakil presiden ini, karena jangan sampai kemudian peristiwa 5 tahunan ini dianggap biasa saja. Proses pergantian kepemimpinan itu
apalagi kalau bicara kepemimpinan nasional, sesungguhnya itu adalah bicara soal Indonesia ke depan, bicara soal rakyat Indonesia ke depan, bicara soal bagaimana anak-anak muda di Indonesia ke depan. Nah, dengan pola tindak tanduk yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bagaimanapun secara normatif selama ini beliau menjawab bahwa tidak ada intervensi masuk ke MK, faktanya ada MKD yang kemudian menetapkan adik ipar dari Pak Jokowi itu diberhentikan dari ketua MK. Yang kedua, bahwa kemudian asumsi yang terbang bahwa pemilihan di Indonesia itu ditentukan oleh rakyat yang menentukan, iya. Tetapi problemnya adalah yang dipilih oleh rakyat itu adalah hasil godokan dari partai politik. Nah, kita tahu sendiri bagaimana proses partai politik menentukan seorang calon pemimpin. Sampai hari ini lebih dominan pada hitungan-hitungan pragmatisme dan keterpilihan, sehingga boleh jadi undang-undang terkait soal peraturan undang-undang yang mengatur soal bakal cawapres itu bisa saja diatur dengan satu asumsi untuk meloloskan Gibran masuk menjadi calon wakil presiden. Dan inilah hasilnya. Sehingga saya mengatakan mudah-mudahan para pendukung fanatik Pak Jokowi bisa sadar dengan video ini. Betapa kita sebagai orang Indonesia dipermalukan di dunia internasional dengan adanya video ini. Dan begitu pun anak-anak muda, karena Gibran ini selalu direpresentasikan oleh pendukungnya sebagai representasi anak muda. Sehingga sampai hari ini pun ketika banyak orang yang nyinyirin Gibran, apalagi baru-baru yang lalu pada saat memberikan pernyataan bahwa asam sulfat itu kan sangat kelihatan dungunya, kelihatan bodohnya ini anak. Dan itulah yang dianggap sebagai representasi anak muda, sangat membahayakan buat bangsa ke depan. Saya kira itu yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.